pagi Ibu dan juga rekan-rekan yang menonton video kami. Perkenalkan, kami dari kelompok bidang studi fisika dan juga kimia. Di sini kami akan menyampaikan hasil ulasan dari analisis asesmen di ruang kelas yang mana menggunakan modul ajar yang sudah kami revisi. Nah, di sini sebelum menyampaikannya, perkenalkan saya Fitria Rospitasari. Di sini saya dari bidang studi kimia. Kemudian ada Kak Teresia, ada Kak Angelista dan juga ada Kak Hieronymus dari bidang studi fisika. Nah, di sini kami akan menyampaikan hasil ulasan kami mengenai analisis asesmen yang sudah dibuat. Nah, kami di sini menggunakan mata pelajaran fisika kelas 11 fase F, yang mana di sini materi ajarnya menggunakan materi momentum dan impuls, dan jenis asesmennya adalah asesmen formatif. Kemudian bentuk soalnya adalah tes tertulis. Oke, kita langsung saja untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disediakan dan akan kami jawab berdasarkan hasil analisis kami. Untuk pertanyaan pertama, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Silahkan dijelaskan. Nah, dari sini boleh salah satu dari kalian untuk menjawab pertanyaan yang pertama tuh. Silahkan, boleh siapa yang menjawab. Nah, jadi untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Nah, yang menunjukkan itu adalah pada kegiatan dalam proses pembelajaran peserta didik, yaitu di lembar kerja peserta didik, di mana pada kegiatan itu di lembar pengerjaan peserta didik itu peserta didik diarahkan untuk mampu menunjukkan kemampuan berpikir abstrak, analisis, sistematis, di mana pada kegiatan tersebut peserta didik sudah menunjukkan kemampuannya berdasarkan perkembangan kognitifnya. Nah, pada LKPD yang diberikan juga itu berbeda-beda, dibuat berdasarkan sesuai dengan tingkat kemampuan kognitif peserta didik. Untuk pertanyaan yang kedua nih, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan juga karakteristik peserta didik? Boleh dijelaskan. Oke, kalau untuk pertanyaan kedua ini saya akan mencoba menjawab berdasarkan hasil analisis kita. Nah, dari perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru, kegiatan pembelajaran diskusi ataupun berkelompok itu sudah dilakukan dengan teman kelasnya dengan secara heterogen nih. Jadi mereka dibuat kelompoknya tuh tidak memandang ras, suku, budaya, agama, tetapi mereka berkelompok dan saling berdiskusi bersama. Nah, namun dalam pembuatan asesmennya ternyata guru itu belum mempertimbangkan adanya aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Nah, hal ini terlihat dari asesmen yang dibuat, belum adanya butir soal yang berkaitan dengan lingkungan budaya dan juga karakteristik peserta didik. Untuk itu, guru perlu mempertimbangkan perencanaan strategi pembelajaran yang mampu mengadopsi atau membawa materi ajar ke kehidupan nyata peserta didik sesuai dengan mereka punya lingkungan budaya dan juga karakteristik mereka. Nah, setelah itu, guru boleh mempertimbangkan perencanaan pembelajarannya berdasarkan tanggap budaya dan akan membuat asesmennya berdasarkan peserta didik punya lingkungan budaya dan juga karakteristiknya. Nah, misalkan nih dalam materi ajar kinematika, karena di sini kami mengadopsi materi fisika, maka misalkan materinya dari materi kinematika. Nah, guru itu bisa menerapkan materi kinematika dalam lingkungan budaya peserta didik, yaitu dalam budaya kita bawa ke Papua ya, karena kita di sini lagi di Jayapura. Nah, misalnya adalah penggunaan tombak untuk berburu di daerah Papua. Nah, contoh asesmen yang dibuat bisa nih pertanyaannya dimunculkan. Guru bisa menanyakan berapa jarak yang ditempuh oleh tombak yang diberikan gaya tertentu, seperti itu. Nah, itu soal yang berdasarkan tanggap budaya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Kalau untuk pertanyaan yang ini boleh nih salah satu dari teman-teman bisa silahkan menjawabnya. Baik, untuk pertanyaan soal nomor 3 saya akan mencoba menjawab di mana asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik.
Nah, pada asesmen yang dibuat untuk kegiatan berdiskusi di LKPD sudah menunjukkan adanya strategi TARL. Nah, hal ini dibuktikan dengan kegiatan berdiskusi berdasarkan tema yang dilakukan, disesuaikan juga dengan tingkat kemampuan peserta didik yang berbeda dan level kognitifnya. Lalu seperti kegiatan mencoba, membuktikan, menalar, menonton, dan melakukan. Nah, pada proses dari kegiatan tersebut akan menunjukkan setiap perbedaan kesulitan masalah yang diberikan sehingga dalam menyelesaikan akan berdasarkan sesuai dengan kemampuan setiap peserta didik. Nah, namun untuk penilaian formatif, individu masih belum menunjukkan adanya kesesuaian berdasarkan kemampuan peserta didik. Oleh karena itu, kami menawarkan strategi pembelajaran TARL yang menyesuaikan dengan kemampuan pemahaman peserta didik, sehingga asesmen yang kami buat akan berbeda-beda bergantung dengan tingkat kemampuan peserta didik dan level kognitifnya. Itu sudah terlampir di dalam modul ajar yang sudah direvisi atau dianalisis kembali. Oke, terima kasih Kak Lilis untuk jawabannya. Jadi di sini kami akan menawarkan salah satu asesmen yang dibuat berdasarkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Pertanyaan selanjutnya, bagian mana nih dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Jadi di sini berarti umpan balik berarti bagian untuk refleksi peserta didik begitu. Boleh salah satu dari kalian coba menjawab lagi nih pertanyaan yang selanjutnya, silahkan. Oke. Jadi dari bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik adalah memberikan umpan balik melalui lembar refleksi peserta didik, di mana dalam refleksi peserta didik itu membuat atau mengharapkan siswa memberikan umpan balik di mana bagaimana proses pembelajaran yang dialami peserta didik, apakah menyenangkan, mengalami kendala atau tidak, dan juga dari refleksi itu memberikan umpan balik bagaimana peserta didik dapat berusaha untuk meningkatkan hasil belajarnya, sehingga dari adanya lembar refleksi peserta didik ini, guru ataupun pendidik dapat menganalisis kelebihan dan kekurangan saat proses pembelajaran berlangsung, sehingga pada proses pembelajaran berikutnya dapat diperbaiki atau ditingkatkan. Oke, terima kasih Kakak Hieronymus. Jadi ternyata dari hasil analisis Kakak Hieronymus ini di modul ajar itu sudah ada ruang untuk peserta didik mereka memberikan umpan balik dengan diberikan ini ya Kak, diberikan pertanyaan-pertanyaan refleksi begitu berkaitan dengan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah, ternyata di modul ajarnya sudah ada. Baik sekali kalau begitu. Nah, sekarang kita lanjut nih ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Coba sampaikan pendapatmu secara lengkap. Untuk pertanyaan terakhir nih, boleh silakan yang belum menyampaikannya, silakan ya Kak Teresia, silakan menyampaikan pendapatnya. Boleh, silakan. Baik Kak Fitri, terima kasih untuk kesempatannya. Okay. Baik, untuk yang hal ini yang saya tingkatkan dalam untuk meningkatkannya itu saya ingin meningkatkan pemahaman saya tentang bagaimana mengetahui tahap perkembangan peserta didik. Selanjutnya saya ingin mengetahui ciri khas dari peserta didik karena setiap peserta didik memiliki masing-masing ciri khasnya. Selanjutnya itu saya akan memahami konteks budaya yang ada di daerah tersebut. Kemudian saya akan menghubungkannya dengan karakter peserta didik itu untuk melihat relevansi asesmen yang akan saya rancang ke depannya. Kemudian itu saya akan menggunakan asesmen yang menggunakan peserta didik itu berpartisipasi aktif, memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengekspresikan diri mereka. Selain itu, saya juga akan berusaha melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dan membuat asesmen sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya nanti ke depannya. Namun perlu diingat bahwa sebagai seorang guru, kita tidak begitu saja membuat rancangan pembelajaran dan asesmen,
Tetapi dalam penerapannya, kita sebagai guru perlu memahami bagaimana strategi dan asesmen yang dibuat dapat sesuai dengan karakter dan kemampuan peserta didik, serta sesuai dengan konteks materinya, sehingga tujuan pembelajaran pun dapat tercapai. Jika materi ada yang tidak sesuai dengan konteks budaya, maka soal yang dibuat tidak bisa dipaksakan untuk berbasis kultural. Nah, selanjutnya contoh asesmen yang bisa berbasis budaya kultural ialah membuat soal cerita yang melibatkan aktivitas sehari-hari masyarakat Papua, seperti berburu, menggunakan tombak. Selanjutnya kita menjelaskan bagaimana momentum dan impuls berperan dalam proses penangkapan ikan itu menggunakan tombak. Selanjutnya saya juga akan menggunakan asesmen formatif yang bisa menggunakan kuisis, kerja kelompok, dan presentasi yang memungkinkan peserta didik untuk berkolaborasi dan mendiskusikan konsep, momentum, dan impuls. Selanjutnya, asesmen sumatif, yaitu dengan ujian akhir yang mencakup soal-soal yang berbasis sesuai dengan kehidupan nyata dengan menggunakan kehidupan sehari-hari yang ada di masyarakat Papua. Seperti contohnya itu pergerakan kendaraan yang ada di jalanan atau olahraga tradisional. Seperti itu, Kak Fitri. Oke, terima kasih. Baik sekali dan bagus sekali penyampaian dari Kak Tere mengenai hal-hal yang ingin kita tingkatkan untuk meningkatkan efektivitas asesmen berdasarkan dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, karakter, dan juga kemampuan peserta didik. Namun perlu diingat bahwa dalam membuat asesmen selain memperhatikan hal-hal yang sudah disampaikan tadi, kita juga harus memperhatikan adanya memperhatikan kesesuaian dengan materi ajar dan juga strategi pembelajarannya. Itu. Nah, sekarang kita ke saran selanjutnya atau mungkin masukan kita nih berdasarkan hasil dari analisis kita yang sudah kita ulas bersama ini. Ternyata ada beberapa bagian yang belum sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik, karakteristik peserta didik, lingkungan budaya, dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini kami mencoba untuk menawarkan ya teman-teman. Di sini kami mencoba untuk menawarkan pembuatan asesmen berdasarkan tingkat kemampuan peserta didik nih, yaitu kami membuat soal berdasarkan teaching at the right level, jadi strategi TRL. Nah, di sini karena kami membawanya yaitu materi, momentum, dan impuls, berarti di sini kami akan membuat soal berdasarkan materi tersebut. Nah, dalam teaching at the right level berarti berdasarkan mereka punya tingkat kemampuan. Di situ berarti ada yang nanti peserta didiknya yang ada dalam tahapan berkembang, siap, dan juga sudah mahir. Begitu ya teman-teman. Karena di sini akan berdasarkan materi fisika. Coba nih dari teman-teman ada nggak yang coba untuk salah satu menyampaikan contoh soal momentum dan impuls kalau misalnya diterapkan kepada peserta didik yang mana kemampuannya masih berada pada tahap berkembang. Coba silakan salah satu, kalau yang tahap berkembang seperti apa tuh soalnya? Oke, mungkin dari saya yang pertama ya, untuk anak yang berkemampuan berkembang itu. Nah, saya mungkin akan menggunakan soal yang hanya perlu mengingat saja. Nah, itu tuh contohnya nih, misalnya nih, impuls merupakan hasil kali dari kayak cuma pertanyaan tentang rumus saja begitu. Nah, nanti itu dalam bentuk soal pilihan ganda. Yang A saya bikin gaya dan perpindahan, yang B masa dan percepatan, yang C gaya dan waktu, dan D itu energi dan waktu. Karena impuls itu rumusnya adalah gaya dikalikan waktu, jadi jawabannya itu yang C, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Tere. Berarti untuk tahap yang berkembang ini peserta didik diberikan soal yang mana mereka akan mengingat kembali. Benar, begitu ya, berdasarkan teori-teori momentum dan impuls. Oke, itu kalau yang lots-nya atau untuk anak-anak yang berada pada tahap berkembang. Coba nih kalau misalnya contoh soal momentum dan impuls kalau diberikan kepada anak-anak yang berada pada tahapan siap begitu, atau yang di tengah nih ya, yang mereka sedang siap nih. Coba memberikan satu contoh soalnya bagaimana nih dari Kak Angelista atau dari Kak Iron? Silahkan. Baik, untuk Dari Kak Angelis, silahkan. saya akan menjelaskan untuk soal bagi peserta didik yang
siap atau jenis soalnya itu middle. Di sini dengan indikator pencapaiannya itu adalah peserta didik dapat mengaitkan, artinya soalnya itu mengaitkan konsep dari momentum dan impuls. Jadi dengan indikator pencapaiannya itu adalah peserta didik dapat mengaitkan fenomena permainan bola biliar dengan penerapan konsep momentum dengan benar. Dengan ranah kognitifnya itu adalah C4 atau mengaitkan. Dengan soal di sini kita pakai soal pilihan ganda. Soalnya itu adalah dalam permainan biliar ketika bola putih dengan massa dan kecepatan tertentu menabrak bola hitam bermassa tertentu yang berada dalam posisi diam, maka berlaku bahwa untuk opsi A-nya itu adalah jumlah momentum bola putih dan bola hitam sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Lalu opsi yang B, bola putih tidak mempunyai momentum sehingga tidak mempengaruhi posisi bola hitam. Dan untuk opsi yang C, momentum bola putih tidak mempengaruhi momentum bola hitam. Dan opsi yang D, bola hitam tidak mempunyai momentum akhir dan awal. Dan jawaban di sini yang benar adalah opsi E, di mana bola putih mengalami impuls saat menabrak bola hitam karena ada kaitan dengan konsep momentum tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Lilis. Jadi untuk soal yang untuk yang diterapkan kepada anak-anak yang berada pada kondisi siap, berarti nanti akan mengaitkan teori dan juga contoh penerapannya, begitu ya. Oke, terima kasih dari Kak Lilis. Nah, sekarang kita coba nih lihat soal yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan sudah mahir atau soalnya nanti akan berada pada level HOTS. Coba dari Kak Hieronymus berarti, coba silakan sampaikan soalnya seperti apa. Oke, jadi untuk soal HOTS atau analisis, maka soal yang akan saya berikan itu indikatornya lebih ke arah mengamati sebuah fenomena atau gambar, di mana fenomena atau gambar tersebut ada kaitannya dengan konsep momentum dan impuls. Nah, contohnya seperti begini. Ada sebuah indikator disajikan gambar, peserta didik dapat menelaah konsep momentum yang bekerja pada sebuah benda. Artinya di sini konsep momentum dan impuls ini dikaitkan dengan sebuah fenomena yang terjadi. Nah, soalnya seperti ini. Berdasarkan konsep momentum bola pada gambar di bawah ini yang paling sulit ditangkap. Jadi bola ini ada 3, di mana ada bola pingpong, bola kasti, dan bola basket. Nah, catatannya adalah bola dilempar dengan kecepatan kecil yang sama dan kecepatan besar yang sama. Untuk opsinya di sini ada 5. Yang pertama A, bola pingpong yang dilempar dengan kecepatan kecil. B, bola basket yang dilempar dengan kecepatan besar. C, bola basket yang dilempar dengan kecepatan kecil. D, bola tenis yang dilempar dengan kecepatan kecil. Dan E, bola tenis yang dilempar dengan kecepatan besar. Nah, dari kelima pilihan ini akan mengarahkan peserta untuk menganalisis konsep momentum dan impuls yang benar berdasarkan dari fenomena ketiga bola ini. Nah, kita kembali ke soalnya. Yang ditanyakan adalah dari bola yang ada pada gambar itu mana yang paling sulit untuk ditahan atau dihentikan menggunakan tangan. Untuk jawabannya itu adalah di jawaban option B, di mana bola basket yang dilempar dengan kecepatan besar. Sesuai konsep momentum itu adalah hasil perkalian antara massa dengan kecepatan. Apabila massa dengan kecepatan nilainya sebanding atau sama besar, maka momentum yang dialami benda tersebut semakin besar sehingga sulit untuk dihentikan. Nah, seperti begitu Kak Fitri. Oke, baik, terima kasih Kak Hieronymus. Berarti di sini mereka harus saling mengaitkan contoh penerapan dari bola-bola yang berbeda, kemudian mereka harus mengaitkan berdasarkan teori juga ya, karena di sini diberikan fenomena yang berbeda begitu. Dia punya penerapan dari bolanya itu yang berbeda. Wah, sangat sulit sekali, berarti mereka harus menganalisisnya. Mereka harus melihat jaraknya, mereka harus melihat masanya juga, berarti kan itu sangat berpengaruh sekali. Nah, berarti dari soal-soal yang sudah diberikan nih kita sudah tahu, berarti kalau ada soal yang lots-nya nanti akan diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan sedang, berarti juga itu diberikan fenomena tapi mengaitkan dengan teori, sama juga seperti yang sedang dan juga yang tinggi seperti itu. Nah, dari penerapan soal yang sudah diberikan, berarti di sini kami memberikan strategi pembelajarannya berdasarkan teaching at the right level. Mungkin itu adalah hasil
diskusi kami, dan juga mungkin itu adalah contoh bagaimana kita menerapkan soal berdasarkan teaching at the right level yang mana nanti bisa digunakan berdasarkan kebutuhan dan juga kemampuan peserta didik. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu saja dari video kami, yaitu video kami berdasarkan ulasan tentang analisis dari asesmen yang sudah dibuat dari modul ajar yang sudah direvisi. Nah, sekian dari kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Thank you.